apa yang Anda rasakan ketika pagi hari ini Anda mendengar bacaan ini atau bacaan yang barusan? Pertama, yang tenang, angkat tangan. Yang tenang, merasa tenang. Tenang pun harus terasa ya. Bukan tenang tidak jelas, ya kan? Baik, Ibu yang merasa tenang. Baik, yang merasa gelisah atau berdebar atau bergetar. Coba yang merasa gelisah, berdebar-debar atau gemetar. Baik, yang sampai terjatuh air mata atau muntah atau ada reaksi lebih kuat lagi. Masya Allah. Ya, senantiasa ya, ibu-ibu sekalian, bapak juga ada. Nah, hamba Allah yang tenang hatinya itu adalah yang disentuh oleh Al-Quran. Maksudnya Al-Quran masuk ke telinga Anda, ya, diterima oleh reseptor di telinga dan masuk ke dalam hati. Baik, yang kedua, yang bergetar, berdebar sampai menangis, sampai muntah, itu artinya Al-Quran ini cocok dengan Anda. Maksudnya akan menjadi solusi untuk hidup Anda. Yang tenang dengan Al-Quran bagaimana? Allah akan muliakan Anda dengan Al-Quran. Lihat, kertas ini awalnya kertas yang biasa. Setelah disentuh Al-Quran, maka kertas ini menjadi mulia. Ya. Seluruh muslim di seluruh dunia akan bereaksi ketika Al-Quran ini dihina. Ketika buku ini dilempar, maka orang akan berlomba-lomba mengambilnya, menaruhnya di tempat yang tertinggi dan melempar orang yang melemparkannya. Kertas ini menjadi mulia karena disentuh oleh Al-Quran. Maka Anda yang tersentuh hatinya dengan Al-Quran, sebentar lagi Allah Ta'ala akan muliakan Anda. Akan muncul kefahaman yang baru, akan muncul insya Allah taufik dan hidayahnya di dalam masjid yang mubarakah ini. Dan Anda yang sudah sampai terjatuh air matanya, bergetar tubuhnya, bergerak-gerak, ini maksudnya apa? Al-Quran sedang menembus tubuh Anda. Tidak hanya menyentuh hati, namun juga menggetarkan seluruh tubuh. Artinya Al-Quran akan menyembuhkan Anda dengan izinnya insya Allah. Baik, hamba Allah yang muliakan, kita mulai dengan sakit. Setiap manusia pasti pernah merasakan sakit, termasuk Nabi SAW. Dalam hidupnya beliau 3 kali sakit. Yang pertama ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi. Yang kedua ketika beliau disihir oleh seorang laki-laki Yahudi bernama Labib dari Bani Aqsam. Yang ketiga adalah sakit demam, ya, yang mengantar pada kewafatan beliau. Hamba Allah, ya. Jadi beliau sepanjang hidupnya hanya 3 kali sakit. Rasulullah SAW memiliki fisik yang kuat, ya, memiliki fisik yang kuat. Perintah jihad itu turun tahun kedua Hijriah atau tahun ke-15 kenabian. Usia beliau saat itu 54 tahun. Dan sampai beliau wafat di usia 63, beliau mengikuti 40 peperangan. 40 peperangan. Baik strategik, jadi panglima atau jadi warrior, jadi prajurit. Ya, hamba Allah. Ada seorang penulis dunia namanya Michael Hart. Beliau menempatkan dari 100 tokoh berpengaruh di dunia, Nabi SAW itu ditempatkan pada tokoh ke-1. Ya, padahal beliau non-muslim. Kenapa? Ternyata beliau mengambil orang-orang yang top figur di seluruh dunia, ya, termasuk Yesus Kristus dalam pandangan dia karena dia seorang Kristen, atau Nabi Isa alaihissalam, ya. Beliau menempatkan Nabi Muhammad paling atas. Beliau mengatakan, saya ingin menempatkan Isa itu di atas karena dia Tuhan saya, ya, manusia yang juga Tuhan saya. Tetapi Nabi Muhammad superior daripada Nabi Isa alaihissalam. Apa yang beliau katakan? Nabi Muhammad adalah seorang suami, ya, tapi Isa tidak. Nabi Muhammad adalah seorang ayah, tapi Isa alaihissalam bukan seorang ayah, artinya tidak punya anak. Nabi SAW
seorang panglima perang dan Isa alaihissalam tidak ada peperangan dalam hidupnya. Maksudnya tidak mengomandoi perang beliau. Ya. Nabi Muhammad seorang warrior, seorang prajurit, tapi beliau tidak. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah top manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia di jagat raya ini. Beliau pernah sakit. Berapa kali sakit? 3 ya. Kalau Bapak Ibu berapa kali sakit? Lihat sejarahnya. Kalau pertanyaan ini terlalu lucu, dalam 1 tahun terakhir 2019 lalu, ingat berapa kali sakit? Saya yakin lebih dari 3 kali. Betul Allah? Ya, jadi sakit itu wajar kalau dalam seumur hidup ya terhitung jari. Atau ketika sakit hanya hitungan hari, begitu. Kalau di luar itu ada 5 kategori. 5 kategori, Pak. Misalkan begini ya. Flu itu berapa hari flu itu? 3 hari. Bapak habis kerja keras, pegel di leher, itu biasanya berapa jam itu? Besok pagi sudah hilang, betul? Anda jogging sudah hilang. Tapi kalau pegelnya 5 tahun, ya, flu-nya bertahun-tahun, sakit kepalanya 24 tahun, tidak ada obat yang bisa mengobati Anda, maka sakit Anda ini termasuk 5 kategori ini. Tinggal pilih, pasti salah satunya. Pertama adalah peringatan. Kemarin sakit gigi saya ini termasuk peringatan. Allah mengingatkan saya bahwa 15 tahun gigimu sehat. Sudahkah kamu mensyukuri khusus gigimu? Begitulah. Begitu hamba Allah contohnya. Kenapa? Karena sembuh dengan doa, bukan dengan obat. Hamba Allah, kalau seseorang sakit lalu sembuh dengan obat, secara wajar dia mungkin tidak ingat Allah, begitu kan? Kalau seseorang punya utang dan tabungannya ini mampu membayar utangnya, maka utang itu tidak akan memberatkan dia dan dia tidak akan berdoa pada Allah. Tapi kalau utangnya lebih besar daripada saldo rekeningnya, maka dia akan ingat kepada Allah dan mencari cara dan menjadi susah. Itu peringatan. Peringatan diberikan kepada orang-orang yang sebelumnya ingat, sekarang tidak ingat, begitu. Atau untuk mengingatkan, early warning. Kalau ada tsunami itu kan ada apa dulu tuh? Ada warning dulu dari BMKG, begitu ya. Begitu hamba Allah. Mau banjir, ada warning dulu ya. Ada warning dulu nggak kemarin? Ada yang kena banjir kemarin? Nah, banjir pun termasuk musibah hamba Allah. Nanti kita lihat ini termasuk peringatan ataupun yang lainnya. Baik ya. Yang kedua hamba Allah adalah musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kalau musibah ini pasti confirm disebabkan tangan kita sendiri. Misalkan hamba Allah sakit gigi karena jarang gosok gigi. Itu kan sebabnya diri kita tuh. Ya. Hamba Allah yang muliakan, musibah tujuannya apa? Menggugurkan dosa orang-orang yang beriman. Ya, jadi tadinya dia beriman, tadinya dia tidak beriman, kemudian sekarang menjadi beriman. Sebelumnya masih banyak dosa, itu digugurkanlah dengan musibah. Yang keempat adalah ujian. Ini sering kita dengar kan? Sakit itu adalah peringatan, kemudian musibah. Yang ketiga adalah ujian. Ujian ini kepada siapa? Orang yang telah stabil imannya. Orang yang telah stabil imannya. Siapa? Para nabi dan orang-orang yang mendekatinya. Baik hamba Allah. Yang keempat, bisa jadi adab. Adab itu apa? Hukuman yang didahulukan. Ya, kalau ujian karakternya itu tidak lama. Ujian sekolah itu kan hanya beberapa hari ya. Ujian untuk dapat disertasi, S2, S3 tidak lama, berbulan-bulan saja, beberapa hari atau bulan. Ujian karakternya tidak lama. Maka kalau berpuluh tahun bisa jadi azab. Dan azab bagi siapa? Bagi orang-orang yang durhaka atau yang tidak menyadari bahwa ada kedurhakaan yang masih terus-menerus dilakukan. Baik ya. Yang terakhir hamba Allah, yang terakhir adalah jalan kematian. Jalan kematian.
Karena manusia wajib sakit, harus wajib mati sebelum dia masuk ke dalam alam lain yang bernama akhirat. Maka mati itu sakit, maka wajib seseorang merasa sakit, baik itu penghancur dosa-dosa selama di dunia ataupun hukuman terakhir di dunia, begitu. Jadi hamba Allah, sakit ini yang pertama peringatan. Bagus nggak diingatkan oleh Allah? Bagus nggak kira-kira? Ya, bagus hamba Allah. Nah, banjir kemarin itu peringatan besar. Tsunami juga peringatan yang besar. Maknanya, kalau dengan peringatan yang besar seperti banjir dan tsunami ini manusia tidak sadar, lalu dengan peringatan yang seperti apakah lagi? Ya, di Bogor ada berapa yang meninggal? Mungkin kita hanya mendengar 9 meninggal di Jabar ini. Mungkin kita hanya mengatakan, tidak terlalu banyak. Tapi hamba Allah, bagaimana kalau diri kita? Bagaimana kalau anak kita yang hanyut terbawa air? Ya. Bagaimanakah kalau orang tua kita atau istri kita atau suami kita tertimpa reruntuhan? Itu adalah peringatan yang besar. Bagi siapa? Bagi orang yang tertimpa dan bagi orang yang melihat dan yang mendengar. Itu peringatan besar. Nah, maka ketika dengan peringatan yang besar ini orang tidak sadar, lalu dengan peringatan apa lagi kita akan sadar? Ya, mungkin terlalu umum, Ustaz. Betul, manusia berpikir begitu. Maka ada peringatan yang spesifik di dalam dirinya, di dalam giginya, di dalam matanya, di dalam darahnya, hamba Allah. Ya, bahkan di dalam dadanya, di dalam jantungnya. Ini peringatan ya. Atau bisa jadi musibah, ujian dan azab. Peringatan mengingatkan, musibah menghapuskan dosa, ujian meningkatkan iman. Azab bagus tidak? Azab membersihkan dosa-dosa, meringankan hukuman di akhirat. Dan yang terakhir apa? Jalan kematian. Kelima-limanya bagus hamba Allah. Ya, kelima-limanya bagus. Dan hikmah senantiasa lebih besar daripada musibah.